Everything never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Orang yang akan mampu melewati masa pandemi seperti sekarang ini menurut saya bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, ataupun orang yang pintar. Namun orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bangsa kita ini sering terjebak di kemapanan ini. Jadi tidak segera beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Maka kemudian orang yang akan selamat menurut saya, orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Tidak ada kita kata berputus asa. Toh kemudian Al-Quran mengatakan, wala ta'yasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saya sering mengatakan begini Mbak Nana, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi memang iman kita yang terlalu lemah. Jadi kita nggak boleh berputus asa. Jadi kita harus berpikir bahwa yang bisa merubah ini hanya kita sendiri. Al-Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bisa merubah sebuah keadaan pada kaum tersebut adalah ya kaum itu sendiri, bukan orang lain. Maka intinya bagi saya adalah bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, tapi orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Saya pikir pandangan itu kurang tepat, karena yang menerima musibah ini tidak hanya orang yang tidak beriman, bahkan orang beriman sekalipun. Bahkan catatan saya di Saudi Arabia, itu yang paling banyak terpapar virus itu justru kota Makkah.
kota Mekah. Artinya kalau kemudian ini dijadikan sebagai tolok ukur, oh ini azab bagi orang-orang yang tidak beriman, seharusnya Mekah terhindar dong dari virus ini. Kan begitu. Situasi saat pandemi dengan korban berjatuhan hari ini semakin banyak. Saya mengibaratkan begini Mbak Nana, seperti saat Nabi Nuh harus memilih penumpang kapalnya, yang kapasitas kapalnya itu sangatlah terbatas. Artinya apa? Orang-orang yang selamat yang diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke perahu itu adalah orang-orang yang siap. Siap secara jasmani, siap secara rohani, siap secara spiritualitas. Nah, maka di sini kemudian kita harus sama-sama tingkatkan kualitas diri, baik jasmani, rohani, spiritualitas, sehingga kita layak dapat tempat terpilih ikut bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan mempersiapkan itu ya lewat cara-cara yang memang selama ini sudah dituntun oleh agama ya Gus. Jadi bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana memperbaiki akhlak, hal-hal seperti itu yang Anda maksud Gus Miftah? Sangat tepat sekali. Maka saya begini, begitu pemerintah itu mengatakan sudah kita kerja di rumah, ibadah di rumah. Ini sebenarnya pukulan telak bagi kita. Karena selama ini kita terlalu sering melupakan masjid. Kita terlalu sering meninggalkan majelis taklim. Maka begitu ada himbauan seperti ini, alah sekarang aja banyak yang teriak-teriak, wah gimana kita nggak boleh beribadah di masjid? Alah lu aja nggak ada himbauan, nggak pernah ke masjid, apalagi ada himbauan kan? Gitu. Maka ini sebenarnya pukulan telak dari Allah. Lu selama ini ninggalin masjid, ninggalin rumahku, ninggalin majelisku, ada majelis taklim nggak pernah kamu datangi. Maka dengan kondisi seperti ini akan menimbulkan sebuah kerinduan yang sangat mendalam. Akan menimbulkan kerinduan kita kepada rumah-rumah Allah, kepada majelis-majelis taklim, kepada majelis-majelis ilmu. Dan satu saat kelak ketika kemudian pemerintah mengumumkan silakan wahai rakyatku engkau beribadah di masjid, engkau kembali membuka majelis taklim. Saya mengharapkan kita bisa memaksimalkan kesempatan itu. Kita berjanji tidak akan meninggalkan masjid lain. Kita berjanji tidak akan meninggalkan majelis taklim lain. Barangkali seperti itu, Mbak Nana.